adik-adik, selamat datang di kelas 11 di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Miss Poppy Christina. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan tentunya kalian masih tetap semangat dalam belajar ya. Tiada hari tanpa kegiatan, baik itu belajar, membantu orang tua, berkendara, bergaul dengan masyarakat, maupun beragam kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melakukannya dengan benar. Untuk itulah kita memerlukan sejumlah petunjuk, bukan? Ada berbagai macam sebutan untuk petunjuk-petunjuk itu, antara lain ada menyebutnya dengan kata kiat, tips, resep, cara jitu, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang teks prosedur. Pertama, mari kita bahas bersama tentang pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Adapun tujuan dari teks prosedur untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu atau pekerjaan. Lalu, jenis-jenis teks prosedur sendiri itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer. Yang kedua, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk penggunaan setrika. Yang ketiga, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Untuk contoh lain, silakan temukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Apa saja? Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang hal yang akan dibuat, dilakukan, atau digunakan. 2. Prosedur atau tahapan. Prosedur atau tahapan berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang tentunya disusun secara sistematis, di mana penyusunannya mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua, kata kerja imperatif. Ketiga, kata teknis. Keempat, konjungsi. Kelima, kata penunjuk waktu. Dan yang keenam, deskripsi alat. Mari kita bahas kalimat perintah. Kalimat yang mengandung perintah berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, bacalah peluang kerja, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Lalu kata kerja imperatif. Kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Kata kerja yang tentunya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, perhatikan, pastikan, tunjukkan, hindari, jadilah. Berikutnya ada kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait bidang tertentu, atau kata-kata yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Contohnya, prosedur membuat nasi goreng. Maka, kata teknis yang digunakan adalah nasi, bumbu, kompor, potong, goreng, dan lain-lain. Lalu, jika prosedur menghidupkan komputer, maka kata teknis yang digunakan adalah komputer, CPU, tekan, klik, dan lain-lain. Berikutnya ada konjungsi, yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Contohnya, dan,
lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, setengah jam, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, kata penunjuk waktu. Contohnya, beberapa menit kemudian, setengah jam. Pokoknya kata penunjuk yang menunjukkan waktu. Berikutnya, deskripsi alat. Apabila prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks prosedur di kelas 11. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.